Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Darana Saputra dari kelas Informatika 2 NIM 21113928. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dari generasi pertama sampai saat ini. Langsung saja, pertama kita mengetahui apa itu pengertian dari komputer. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Fungsi komputer ada empat, yaitu teman-teman. Yang pertama, sebagai alat yang akan mempermudah kerja perkembangan komputer. Yang kedua, sebagai sarana informasi. Yang ketiga, ada sarana kontrol. Yang terakhir, ada sarana komunikasi. Langsung saja kita menuju ke sejarah perkembangan komputer. Yang pertama itu komputer generasi ke-1 yang terjadi pada tahun 1940 sampai 1959. Yang pertama, ENIAC, yang disebut juga dengan Electronic Numerical Integrator and Calculator, merupakan generasi pertama komputer digital elektronik yang digunakan untuk kebutuhan umum. Bak proposal ENIAC dirancang pada tahun 1942 dan mulai dibuat pada tahun 1943 oleh Dr. John W. Mauchly dan John Price Eckert di Moore School of Electrical Engineering, University of Pennsylvania, dan baru selesai pada tahun 1946. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang sekitar 500 meter kubik. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hamparan udara, 75.000 relay, dan saklar 10.000 kapasitor, 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 kW dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter persegi. Yang kedua ada mesin von Neumann. Mesin ini dikembangkan oleh seorang ahli matematika yaitu John von Neumann yang juga merupakan konsultan proyek ENIAC. Mesin ini dikembangkan mulai tahun 1945 yang memberikan gagasan sebagai Stored Program Concept, yaitu sebuah konsep untuk mempermudah proses program agar dapat dipresentasikan dalam bentuk yang cocok untuk penyimpanan dalam memori untuk semua data. Semua input dan output dilakukan melalui kartu plong. Dalam waktu 1 detik, ENIAC mampu melakukan 5.000 perhitungan dengan 10 digit. Angka yang bila dilakukan secara manual oleh manusia akan memakan waktu sekitar 300 hari, teman-teman. Dan ini merupakan operasi tercepat saat dibanding semua komputer mekanis lainnya. ENIAC dioperasikan sampai 1955. Teknologi yang digunakan ENIAC adalah menggunakan tabung vakum yang dipakai laboratorium riset peluru kendali Angkatan Darat Army Facilities Research Laboratory LBR Amerika Serikat. Pada tahun 1947, yang disebut juga sebagai generasi pertama komputer elektronik terprogram modern yang disediakan secara komersial dengan nama EDFAS dan UNIVAS, dan yang kedua ada Universal Automatic Computer yang dikembangkan oleh Eckert Mauchly. Untuk pertama kalinya komputer tersebut menggunakan random access memory RAM untuk menyimpan bagian-bagian dari data yang diperlukan secara cepat. Yang yaitu ada komputer komersial pertama. Komputer komersial pertama itu yaitu pada pertengahan tahun 1950. UNIVAC mengalami kemajuan dalam beberapa aspek pemrograman tingkat lanjut sehingga merupakan komputer general purpose, yaitu tujuan pertamanya yang didesain untuk menggunakan angka dan huruf dan menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya. Inilah yang dikatakan sebagai kelahiran industri komputer yang didominasi oleh perusahaan IBM dan Spray Komputer UNIVAC. Pertama kali digunakan untuk keperluan kalkulasi sensus di Amerika Serikat pada tahun 1951, dioperasikan sampai tahun 1963. Yang kedua ada komputer generasi kedua yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua ini ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Yang kedua ada sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran, COBOL, dan yang ketiga ada kapasitas memori utama dikembangkan dari magnetic core stroke. Yang terakhir menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. UNIVAC 3. UNIVAC 3 ini dibanding dengan tabung teknologi transistor jauh lebih efisien sebagai switch dan dapat diperkecil ke skala mikroskopik. Pada tahun 2001, peneliti Intel telah memperkenalkan silikon paling kecil dan paling cepat di dunia dan dengan ukuran 20 nanometer atau sebanding dengan sepermiliar meter yang akan digunakan pada prosesor dengan kecepatan 20 GHz. Era ini juga menandakan permulaan munculnya mini komputer yang merupakan terbesar kedua dalam keluarga komputer. Yang ketiga, ada komputer generasi ketiga yang terjadi pada tahun 1964 sampai 1970. Komputer generasi ketiga ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, karena menggunakan IC maka kinerja komputer menjadi lebih cepat, tepat, kecepatannya hampir 10.000 kali lebih cepat dari komputer generasi pertama. Yang kedua, ada peningkatan dari sisi software, teman-teman. Yang ketiga, ada kapasitor memori lebih besar dan dapat menyimpan ratusan ribu karakter. Yang terakhir ada menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik yang sifat pengkes pengsesan datanya secara acak dengan kapasitas besar. Internet Circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi 3, cincin magnetik tersebut dapat dimagnetasi secara satu ataupun berlawanan dan akhirnya mensinyalkan kondisi on off yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dan sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada di dalam satu chip tunggal dengan bentuk sangat kecil. Bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi yang berada di dalam chip tunggal dan dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer generasi keempat, teman-teman. BDP-11. Komputer komputer generasi keempat diantaranya adalah IBM 370, Apple I, Apple II, dan BDP-11. Physical dan Altair yang menggunakan prosesor Intel 8080 dengan sistem operasi CPRM atau yang disebut Control Program for Microprocessor dengan bahasa pemrograman Microsoft Basic. Sebagai catatan bahwa pada komputer-komputer generasi keempat ini tidak ada satupun yang PC compatible atau Macintosh, sehingga pada generasi ini belum ditentukan standar sebuah komputer terutama personal komputer atau PC. Pada generasi kelima, akhir tahun 1980, IBM memutuskan untuk membangun sebuah komputer personal PC secara massal yang pada tanggal 12 Agustus 1981 menjadi sebuah standar komputer PC dan pada akhirnya hingga saat ini PC dikenal dengan nama standar IBM PC. Prosesor yang digunakan adalah 8088 atau 8086 yang menjadi standar komputer saat ini menggunakan basis proses 16 bit persatuan waktu. Dengan lahirnya komputer generasi 5 ini, IBM bekerja sama dengan Microsoft untuk mengembangkan software di dalamnya. Pada generasi kelima ini telah dilakukan pengembangan dengan apa yang dinamakan Josephson Junction, teknologi yang akan menggantikan chip yang mempunyai kemampuan memproses triliunan operasi per detik, sementara teknologi chip hanya mampu memproses miliaran operasi per detik komputer. Komputer pada generasi ini akan dapat menerjemahkan bahasa manusia. Manusia dapat langsung bercakap-cakap komputer dengan komputer, serta adanya penghematan energi komputer sifat luar biasa. Ini disebut sebagai artificial intelligence.
Selain itu, yang juga berbasis Graph User Interface atau GUI multimedia multikomunikasi. Pada akhir tahun 2000, Intel memperkenalkan Pentium 4 yang merupakan prosesor terakhir dalam keluarga Intel dengan arsitektur 32 bit. Tahun 2001, Intel mengumumkan prosesor Itanium yang merupakan prosesor dengan basis arsitektur 60 bit pertama. Itanium merupakan prosesor pertama milik Intel dengan instruksi 60 bit yang akan memerlukan generasi dari sistem operasi aplikasi sementara masih mempertahankan backward compatibility dengan software 32 bit. Perlu diketahui bahwa sejak dikeluarkannya prosesor 386, komputer beroperasi pada 32 bit persatuan waktu dalam mengeksekusi informasi, sehingga Pentium 4 hingga sekarang komputer yang digunakan kebanyakan masih yang berbasis 32 bit. Komputer generasi 6 masa depan. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan dengan teknologi yang ada saat ini saja. Kita seakan-akan sudah dapat menggenggam dunia. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintesis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrorobotik, secara input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.